Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan Permaisuri akhirnya tiba di bintang Hanfan dan menuju inti bintang untuk menemukan avatar dewa asli. Namun kelinci awan es tiba-tiba berhenti karena dikejutkan oleh sosok yang tiba-tiba muncul. Avatar dewa asli ini sangat penting bagiku. Itu telah menjadi bagian dari hidupku selama ini. Aku berharap senior akan memenuhinya. Xiaoyan tidak mempersulit Yusuan lagi. Dia tidak pernah memiliki ide untuk membawa pulang Yusuan. Xiaoyan bukan orang yang tamak. Karena dia telah mendapatkan bantuan dari dewa asli, tidak perlu bertanya untuk itu lebih lanjut. Jika Yusuan benar-benar dewa asli sejati yang bertahan hingga hari ini, jika Xiaoyan merebut tubuhnya, itu sama saja dengan membasmi darah klan dewa asli yang terakhir. Jika klan dewa asli dapat bangkit kembali, itu pasti akan menjadi garis keturunan yang kuat. Kata-kata senior di akhir kalimat Xiaoyan adalah langkah untuk Yusuan. Tergantung apakah Yusuan dapat menerima langkah yang diberikan olehnya. Apakah kamu benar-benar suami permaisuri? Setelah Yusuan tidak diserang, asap putih mengepul dari tubuhnya yang terluka, dan daging serta tulang yang rusak perlahan pulih. Ketika Yusuan menanyakan kata-kata ini, mata indah permaisuri sedikit tertarik dan dia takut untuk melihat reaksi Xiaoyan sejenak. Iya, Xiaoyan tidak ragu, suaranya tegas dan bersih dan dia menatap Yusuan dengan serius. Kemudian, sudut mata permaisuri yang sedikit tertahan perlahan terbuka dan ada cahaya di mata itu. Dan kemudian dia melihat sosok Xiaoyan yang ramping dan lurus. Sudut mulutnya tidak banyak terangkat, tetapi senyumnya manis di hatinya. Yusuan menunjukkan senyum pahit. Melihat Xiaoyan yang serius, dia benar-benar tidak mengerti mengapa permaisuri membuat pilihan seperti itu. Kamu adalah senior dewa asli bintang 8. Xiaoyan memandang Yusuan yang berhenti sejenak dan menjadi serius. Meskipun aku tidak cukup tahu tentang dewa asli sekarang, aku pasti akan membuat avatar dewa asliku menerobos ke dewa asli bintang 8, bintang 9, bahkan lebih kuat lagi. Mata Xiaoyan tegas dan tinjunya terkepal erat. Yusuan memandang Xiaoyan dan di mata Xiaoyan dia melihat kepercayaan dirinya yang sama sekali berbeda dari kesombongan para dewa asli dan ada keinginan yang tak ada habisnya untuk berkuasa dalam kepercayaan diri. Ada kesombongan dalam kepercayaan diri, tetapi juga kerendahan hati. Tidak seperti kesombongan dan dominasi para dewa asli, Xiaoyan telah memahami kesabaran yang dia ketahui sekarang dan keberhasilan yang kuat terletak pada rencana yang licik. Dewa asli bintang 8, tidak mungkin batasmu hanya bisa mencapai paling banyak bintang 5. Mungkin kamu tidak tahu bahwa darah klan dewa asli juga memiliki garis keturunan tinggi dan rendah. Dan apa yang ada dalam tubuh dewa aslimu tidak lebih dari darah dewa fana. Darah 5 bintang adalah batasnya. Yusuan menatap Xiaoyan yang bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui Xiaoyan. Ketika Yusuan mengatakan ini, itu juga berarti dia telah dipaksa untuk menerima hasil ini. Darah dewa panah hanyalah darah yang paling umum dari dewa asli. Tentu saja, melalui bentuk yang diperoleh, dewa fana memang dapat menembus ke yang mulia tertinggi. Tetapi jika kamu tidak memiliki metode kultivasi dari dewa asli, kamu tidak akan pernah mencapai level yang mulia. Darah fana. Xiaoyan belum pernah mendengarnya dan Tai He tidak pernah memberitahu Xiaoyan tentang darah fana. Xiaoyan bisa mengerti setelah merenung dengan hati-hati, tetapi dia tidak tahu tentang apa yang disebut dengan darah dewa fana. Dia melihat ke bawah ke darah dewa asli yang berlumuran merah di bawah dan sepertinya mengerti mengapa darah dewa asli muncul di sini. Senior, tolong beritahu aku. Xiaoyan mengepalkan tinjunya karena Yusuan bersedia untuk mengungkapkan kepada Xiaoyan.
dan dia adalah dewa asli bintang 8. Dia seharusnya tahu metode kultivasi dari darah fana ke darah dewa asli. Yusuan berhenti sejenak. Saat ini dia sedang ditekan oleh permaisuri, bahkan luka yang disebabkan oleh Xiaoyan barusan belum sembuh. Jika bukan karena ditekan, luka seperti ini hanya membutuhkan setengah nafas untuk sembuh. Xiaoyan menoleh untuk melihat permaisuri dan mengangguk ringan. Ketika permaisuri mengangkat ujung jarinya, cahaya terbang keluar dari tubuh Yusuan. Dalam sekejap, tulang-tulang seluruh tubuh Yusuan mengeluarkan suara penyambungan. Daging yang cekung dan patah menggembung lagi, dan kulit yang robek sembuh kembali. Tubuhnya yang bungkuk menjadi lurus, dan kesombongan yang tak tertandingi terpancar dari alisnya. Tetapi tidak seperti sebelumnya, dia tampak tidak peduli seberapa sombongnya dia. Permaisuri yang tidak jauh dari situ tersenyum lembut. Yusuan terkejut. Dia tidak menyangka permaisuri yang telah mati, tetapi di bawah kekuatannya yang tersisa, bahkan dewa bintang 8 masih rentan. Tepat pada saat itu, rasa krisis kematian yang dirasakannya tidak mungkin salah. Permaisuri yang tidak bernafas di depannya bukan karena dia tidak bernafas, tetapi karena dia sangat kuat, sehingga dia tidak bisa merasakan nafas keberadaannya sama sekali. Yusuan menatap Xiaoyan. Dia tidak melepaskan darahnya untuk menekan Xiaoyan. Sebaliknya, dia menahan auranya karena darah yang kuat akan menekan Xiaoyan tanpa terlihat. Katakan padaku, senior, apa itu darah fana? Sebelum Yusuan bisa membuka mulutnya, mata Xiaoyan tidak pernah mengelak darinya. Sosoknya lurus dan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Yusuan melirik permaisuri di belakang Xiaoyan. Jika bukan karena keberadaan permaisuri, Xiaoyan tidak akan memiliki hak untuk berdiri di depannya dan berbicara seperti ini. Meskipun dia masih menggunakan gelar senior di mulutnya, di mata Yusuan, dia tidak bisa menganggap Xiaoyan dengan cara apapun. Darah dewa fana adalah garis keturunan terendah dari dewa asli. Namun darah dewa asliku dapat dimurnikan dan mengandung darah yang lebih kuat, yang dapat menembus darah orang suci tertinggi. Banyak dewa asli berhenti di bintang kelima, itu karena garis keturunan yang belum bisa berevolusi, dan darah yang mulia dibutuhkan di atas bintang 5. Tapi untuk menembus darah yang mulia, metode kultivasi bukanlah rahasia. Metode darah 1000 orang kuat, metode ini paling banyak digunakan, atau menempa darah dengan benda-benda dewa yang membutuhkan bantuan seorang alkemis yang kuat. Yang terakhir sebenarnya lebih sulit daripada yang pertama, karena objek jantung api langit dan bumi itu sulit didapat. Dan jantung api ini harus dikendalikan oleh alkemis yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan berguna. Setelah merenungkan beberapa saat, Yusuan akhirnya mengunci matanya pada Xiaoyan dan perlahan mengucapkan setiap kata. Sebelumnya, Xiaoyan tidak tahu bahwa dewa aslinya masih membutuhkan penempaan darah. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa sumber dari semua kekuatannya adalah energi dan darahnya. Kuat atau tidaknya itu terkait dengan energi dan darah. Kedengarannya masuk akal bagi Yusuan untuk mengatakannya. Tetapi metode pertama adalah membunuh ribuan orang kuat. Apalagi harus berapa ribu orang kuat yang benar-benar dibutuhkan. Metode seperti itu melanggar aturan garis bawah metode kultivasi Xiaoyan. Xiaoyan tidak baik, tetapi dia juga tidak jahat. Meskipun pembunuhan itu menentukan, pertempuran hanyalah tentang kebencian kausal, dan pembunuhan harus dilakukan. Tetapi jika membunuh tanpa pandang bulu demi kultivasi diri, Xiaoyan tidak akan pernah bertindak seperti itu. Tapi jenis kedua yang Yusuan katakan tepat di pelukan Xiaoyan. Tentu saja, apa yang dikatakan Yusuan adalah jantung api, dan dia juga seorang alkemis yang kuat. Meskipun Xiaoyan hampir mengesampingkan alkimia, tetapi dalam hal ini bakat tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia meremas dagunya. Xiaoyan merasa bahwa metode kedua bisa dia lakukan. Senior, dapatkah kamu berbicara tentang penempaan darah dengan api secara detail? Tanya Xiaoyan dengan jelas.
Yusuan menyanjung metode pertama, lagi pula metode kedua memiliki banyak persyaratan. Tidak mungkin bagi dewa asli untuk memurnikan obat. Jadi mereka perlu melatih alkimia dan juga perlu menemukan jantung api. Siklusnya sangat panjang dan keberhasilannya bergantung pada alkimia. Yang terakhir hampir tidak disarankan. Melihat darah dewa asli yang dibudidayakan di sini di tengah bumi, terlihat bahwa teknik penempaan darah yang dipilih oleh Yusuan adalah yang pertama. Tapi Xiaoyan merasa sedikit aneh. Jika Yusuan telah menembus dewa asli bintang 8, maka dia pasti telah mencapai darah orang suci yang dia katakan. Jadi mengapa dia masih mengolah darah dewa asli? Itu menunjukkan bahwa darah orang suci bukanlah akhir dan ada level darah yang lebih kuat di atas orang suci. Langkah pertama keabadian kaisar, bahkan tubuh fisik telah mencapai keabadian. Meski begitu, jika kamu ingin memalsukan darah dengan jantung api, itu akan memakan waktu yang tak terukur. Menemukan jantung api adalah masalah besar. Yusuan bahkan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa metode terakhir hampir mustahil. Aku bisa memenuhi semua persyaratan. Bagaimana aku bisa memalsukan darah dengan api? Xiaoyan tidak dengan mudah mengungkapkan jantung apinya. Lagi pula dia tidak mempercayai dewa asli di depannya. Jika bukan karena tekanan tinggi permaisuri, sangat tidak mungkin membicarakan hal ini dengan Xiaoyan. Yusuan berhenti menatap mata Xiaoyan seperti melihat orang lain yang terbelakang mental. Dia sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa yang terakhir sangat sulit, tetapi Xiaoyan masih gigih. Lupakan, teknik menempa darah dengan api semuanya ada di slip giok. Meskipun ini bukan rahasia, jika aku pun memberitahumu, kamu mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Ini adalah akhir dari masalahnya. Bagaimana kalau kita melepaskan konflik antara kamu dan aku? Yusuan sedikit marah. Jelas dari sudut pandangnya bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa berhasil. Faktanya, sebagian besar dewa asli mengandalkan yang terakhir. Tetapi pada saat itu, karena kekuatan dewa asli dan kemampuan alkemis yang melekat pada mereka. Tetapi dengan tidak adanya alkemis dan jantung api, maka yang terakhir jelas kurang diminati daripada yang pertama. Setidaknya Yusuan berpikir demikian. Terima kasih senior. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang konflik yang muncul di antara mereka. Melihat bahwa Xiaoyan tidak pernah mundur, mata Yusuan tenggelam. Senior, apakah kamu lupa? Kamu belum mengembalikan avatarku. Melihat kelambanan Yusuan, Xiaoyan berhenti berputar-putar dengannya dan berkata langsung. Yusuan berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia sepertinya sadar. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun Yusuan bertindak sangat tenang, dia sebenarnya sangat gugup di hatinya, dan mata Xiaoyan saat melihat Yusuan berubah sedikit. Pada saat ini terlihat Yusuan mengangkat kedua jarinya, dan area merah besar di bawah tersebar ke sekitarnya, memperlihatkan darah emas di bawah darah merah. Meskipun darah emas tidak unik untuk dewa asli, ras darah emas juga sangat langka. Itu bisa dilihat bahwa itu lebih berharga dari yang lainnya. Darah emas menggeliat perlahan dan segera menjadi semakin keras. Setelah beberapa saat, sepertinya itu mendidih dan kemudian tulang putih terbang keluar. Saat Xiaoyan melihat tulang putih itu, pikirannya terkejut. Meskipun dia benar-benar kehilangan koneksi dengan avatar dewa aslinya, saat dia melihat tulang itu, rasa keakraban yang kuat memberitahu Xiaoyan bahwa tulang itu berasal dari avatar dewa aslinya. Maafkan aku, biarkan aku mencarinya dengan hati-hati. Yusuan tersenyum kecut dan segera melihat tulang berterbangan, seolah-olah mereka sedang merakit sesuatu. Tulangnya besar dan kecil, seperti tulang manusia dan tulang hewan. Tidak, masih salah. Maaf, jumlahnya terlalu banyak. Ini akan butuh waktu untuk mencocokkannya. Jangan khawatir, aku akan menemukannya untukmu. Yusuan berkata kepada Xiaoyan dengan wajah serius. Dia tidak melihat wajah Xiaoyan dan kemarahannya terus meningkat di tengah keterkejutan. Setelah beberapa lama,
kerangka setengah tubuh muncul, tetapi tengkoraknya belum ditemukan. Xiaoyan melihat avatar dewa asli yang telah berubah menjadi tulang putih. Pada saat ini, kelima jarinya sudah mengepal. "Senior, kamu mengekstraksi avatarku." Xiaoyan menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah. "Aku baru saja melemparkannya dan aku tidak berharap kamu menemukannya kembali. Tapi tidak apa-apa, aku akan menemukannya untukmu sebentar lagi." Yusuan berkata dengan serius. Xiaoyan menatap avatar dewa asli yang hanya memiliki kerangka yang tersisa. Meskipun kerangka itu masih ada, apa gunanya? Mata Xiaoyan suram dan dia melihat Yusuan mengambil tulang demi tulang dari darah dewa asli di bawah. Bertanya-tanya berapa banyak dia membunuh dengan darah yang begitu agung. Dari dua metode yang disebutkan oleh Yusuan, seperti yang diharapkan, Yusuan memilih yang pertama, dan avatar dewa asli Xiaoyan juga menjadi bagian dari darah agung ini. Setelah perbandingan konstan, kerangka avatar dewa asli Xiaoyan akhirnya muncul di depan jahitan Yusuan. Tetapi avatar dewa asli dengan hanya kerangka yang tersisa tidak memiliki vitalitas. Xiaoyan melihat jari dengan hanya tulang yang tersisa. Cincinnya masih ada. Tentu saja bahkan jika cincinnya tidak ada, Xiaoyan masih bisa mengenali bahwa itu adalah avatar dewa aslinya. Daging dan darah dewa asli tidak dapat ditemukan. Semuanya telah menyatu menjadi darah suci. Jadi, Yusuan menggaruk kepalanya dan berkata, mata Xiaoyan sangat dingin saat ini. Dia tidak pernah menyukai Yusuan, yang membuat kemarahan Xiaoyan terus meningkat. "Senior, kamu tidak berniat mengembalikan setumpuk tulang kepadaku, kan?" Xiaoyan menahan amarah di hatinya dan menatap Yusuan dengan dingin. Yusuan melihat darah dewa asli di bawah. Pada saat ini darah emas meledak dengan cahaya aneh. Jelas darah ini tampaknya memiliki spiritualitas. Setelah mendapatkan avatar dari dewa asli Xiaoyan, itu selangkah lebih dekat ke tingkat yang ingin dicapai Yusuan. "Senior, jika kamu masih berencana untuk menyembunyikannya, aku tidak keberatan mencoba mencari jiwamu." Xiaoyan menatap Yusuan yang merasa malu, dan dia mengerti bahwa Yusuan tidak ingin memisahkan darah dewa asli. "Junior, jika kamu percaya padaku, aku berjanji akan bertarung untukmu selama 10.000 tahun setelah aku mencapai darah dewa. Sekarang darah dewa akan selesai. Jika sebagian darah diambil saat ini, evolusi tidak akan selesai." Yusuan menggertakkan gigi dan memandang Xiaoyan. Tidak ada yang mendominasi di matanya, tetapi mata yang memohon. Dia tahu bahwa semua pikiran Xiaoyan sekarang, permaisuri dapat membantunya untuk menyelesaikannya. Tetapi Yusuan tidak akan berdamai. Dia jelas sudah terlalu lama menunggu saat ini. Bukankah darah yang mulia adalah batasnya? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Ada dewa di atas yang mulia, tetapi Yusuan tidak menyebutkannya kepada Xiaoyan sebelumnya. Dewa asli bintang 8 perlu memalsukan darahnya lagi, dan darah yang mulia hanya dapat dipromosikan menjadi darah yang mulia dewa untuk menerobos dewa asli bintang 9. Yusuan menjawab Xiaoyan dan tidak lagi menyembunyikannya. "Bagaimana setelah 9 bintang?" Xiaoyan terus bertanya. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang budidaya dewa asli, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk belajar lebih dalam. Setelah dewa asli di alam leluhur, ada dewa kuno, tetapi dikatakan bahwa leluhur pertama dari dewa asli menerobos ke alam yang lebih kuat dari dewa kuno, dan mereka disebut dewa. Dewa asli dimulai, dan dewa kuno adalah yang teratas, dan para dewa lebih dari sekedar rumor. Yusuan bersusah payah untuk menjelaskan bahwa dia berharap Xiaoyan dapat memenuhi keinginannya. Xiaoyan mau tidak mau berpikir dalam hatinya, dewa asli bintang 4 dapat menandingi keabadian ke langkah kelima atau bahkan ke-6 dari keabadian kaisar, dan dewa asli bintang 8 atau bintang 9 dapat menandingi dan menjadi lebih kuat dari keabadian kaisar. Kemudian setelah dewa asli, ada dewa abadi alam leluhur, dewa kuno, dan bahkan dewa surgawi. Bisakah dewa asli bertarung melawan dewa abadi?
Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa abadi? Yusuan ragu lalu menggelengkan kepalanya. Dewa bintang 9 sudah abadi dalam daging, tetapi dia termasuk dalam praktik melawan langit karena dia mengandalkan kekuatan bintang sebagai sumber, bukan energi dunia yang dibutuhkan untuk keabadian. Semakin banyak dewa asli menyerap kekuatan bintang-bintang, semakin dia menyerap, itu akan ditekan oleh dao surgawi. Dewa abadi 9 bintang dapat dikatakan tak terkalahkan dalam keabadian kaisar, tetapi kamu telah melihat hasilnya ketika menghadapi keabadian para dewa. Yusuan tersenyum kecut, dan hasil yang dia sebutkan persis adalah celah besar antara permaisuri dan dia. Sebagai dewa asli bintang 8, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan permaisuri. Perbedaan antara kekuatan bukan pada kekuatan tempur, tetapi pada tingkat kekuatan yang lebih dalam. Pikiran permaisuri sudah menjadi celah yang tidak bisa dijembatani Yusuan. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan permaisuri. Ketika menghadapi dunia yang lebih kuat, dia melewati celah besar, seperti dewa yang memandang manusia. Keduanya tidak berada di tingkat yang sama. Lalu bagaimana dengan dewa asli alam leluhur yang lebih kuat setelah bintang 9? Bisakah itu bersaing dengan dewa abadi? Xiaoyan bertanya lagi. Sudut mulut Yusuan sedikit berkedut. Ternyata meskipun dia sangat sabar dan kelelahan setelah Xiaoyan bertanya berulang kali, tapi dia terus menjawab Xiaoyan. Mengajukan pertanyaan ini hanya menunjukkan bahwa pemahamanmu tentang kultivasi tidak cukup dalam. Alam hanyalah sebuah gelar yang diberikan ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, dan kekuatan adalah inti dari alam. Dalam pertempuran keabadian, ada faktor variabel yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu dewa leluhur yang asli atau keabadian para dewa? Apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah? Atau berbagai pengekangan kekuatan tempur yang mereka kembangkan akan mempengaruhi faktor kemenangan dan kekalahan. Jadi apakah kamu bisa bertarung atau tidak? Itu tidak dapat disangkal. Ada juga yang jenius, jadi tidak ada kemenangan mutlak, hanya ada petarung yang lebih kuat. Selama darah dewa asli tetap ada di tubuhnya, kesombongan itu tidak akan pernah hilang dari dewa asli. Kekuatan klan dewa asli memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kesombongan ini. Tentu saja pada saat yang sama, penurunannya juga karena kesombongan ini, dan keberhasilan atau kegagalan semua karena kesombongannya. Tapi bagaimanapun juga, melihat sejarah luas klan dewa asli, ras ini setidaknya bersinar seperti bintang besar, dan bahkan jika menghilang, itu akan selalu tercetak di sungai panjang sejarah kuno. Ini cukup membuat mereka bangga. Xiaoyan telah melihat jiwa para dewa asli di alam kesengsaraan, bahkan jika mereka binasa, keinginan mereka masih cemerlang dan kuat. Mungkin di mata orang luar akan terasa tidak nyaman, tapi yang harus diakui adalah kekuatan mereka cukup untuk mendukung kesombongan ini. Penjelasan Yusuan cukup masuk akal. Ini menunjukkan bahwa sistem kultivasi dewa asli sebenarnya agak kabur, dan tidak pasti apakah dewa asli dari alam leluhur dapat melawan dewa keabadian. Tetapi jika kamu dapat mencapai dewa asli dari alam leluhur, bahkan jika kamu bertemu dengan dewa abadi, kamu tidak dapat mengalahkannya. Tetapi selama lawannya tidak terlalu kuat, tidak mudah baginya untuk membunuh dewa asli alam leluhur. Yusuan tidak mau kalah, dan Xiaoyan juga memiliki pemahaman umum tentang sistem kultivasi dewa asli. 1 hingga 9 bintang adalah dewa asli, dan kemudian alam leluhur, dewa kuno, dan dewa surgawi. Kekuatannya tidak sejelas alam abadi, tetapi mungkin ada perbandingan yang tidak jelas, dan tidak perlu peduli dengan alam yang sesuai dari kedua pihak. Dengan kekuatan fisik yang kuat dari dewa asli, tidak ada yang perlu membandingkan kekuatan tempurnya sendiri dengan alam abadi. Dengan kekuatan fisik absolut, dia bisa mengabaikan kekuatan keabadian. Jadi darah dewa ini dapat membuat senior menerobos ke dewa asli dari alam leluhur? Tanya Xiaoyan. Tidak ada gelombang di matanya, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosi apapun saat ini.
Yusuan menatap darah dewa asli yang bergolak di bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Untuk berevolusi menjadi darah para dewa, esensi dan darah asli seharusnya cukup. Tetapi untuk benar-benar bisa berevolusi, aku khawatir itu masih perlu diolah dengan kekuatan bintang, dan itu masih akan memakan waktu. Beri aku 200 tahun, tidak 100 tahun. Aku hanya butuh 100 tahun. Pada saat itu jika aku mengandalkan darah dewa ini untuk menerobos ke dewa asli alam leluhur, dengan kekuatan pertarunganku, aku akan dapat membantumu berjalan di alam Suanyin, dan aku dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Yusuan berkata dengan tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu, dan ketika yang pertama mendengar bahwa Xiaoyan ingin mengklaim kembali avatarnya, dan Yusuan langsung menjadi cemas. 100 tahun, aku tidak sabar menunggunya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, jelas bertekad untuk mendapatkan avatar dewa aslinya kembali. Xiaoyan tidak menginginkan darah dewa suci dan darah dewa kuno yang dikatakan Yusuan, karena avatar dewa asli belum mencapai level yang diperlukan untuk mencapainya. Melihat Xiaoyan begitu gigih, 5 jari Yusuan mengepal di beberapa titik. Melihat Xiaoyan, jika tidak ada permaisuri saat ini, dia mungkin telah mencabik-cabik Xiaoyan sejak lama. Lupakan, aku akan mengembalikannya padamu. Yusuan melambaikan jubah lengannya, dan segera dari darah dewa asli, untayan darah terus naik dan mulai berputar di sekitar kerangka dewa asli, hanya untuk melihat itu masih di tulang kerangka. Kemudian meridian dibentuk kembali, dan pembuluh darah serta daging yang padat mulai mengembun. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, avatar Xiaoyan dipadatkan lagi. Melihat avatar dewa aslinya, beberapa perubahan telah terjadi pada penampilannya karena tidak lagi mengandung jiwa Xiaoyan. Segera, kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh menyelimutinya. Pada saat ini, avatar dari dewa asli tidak memiliki kemauan dan kesadaran spiritual. Seperti selembar kertas kosong, jiwa Xiaoyan langsung menempati avatar dari dewa asli tanpa hambatan apapun. Ada 2 bintang yang bersinar di antara alisnya, yang sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Avatar dewa asli melangkah keluar selangkah demi selangkah, mendekati Xiaoyan dan melihat sosok-sosok itu terjalin. Avatar dewa asli sepertinya menyatu dengan bayangan Xiaoyan dan menghilang. Terima kasih senior. Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya. Wajah Yusuan murung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Xiaoyan juga tidak melanjutkan berbicara dengan Yusuan dan menarik avatar dewa aslinya, lalu langsung berangkat untuk kembali ke punggung kelinci awan es. Ayo kita pergi. Keluar dari sini, ada banyak hal yang harus kita akhiri. Xiaoyan menatap permaisuri dan berkata dengan lembut. Permaisuri mengangguk, dia patuh seperti menantu kecil. Yusuan menyaksikan dari kejauhan, dia masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Kelinci awan es menyapu langsung keluar dari lapisan es tebal dengan keras dan berubah menjadi pelangi, lalu meninggalkan bintang Hanfan dan menyapu ke angkasa yang dalam. Tapi setelah Xiaoyan pergi, di inti bintang Hanfan, sosok Yusuan tetap tidak berubah. Butuh waktu yang tidak diketahui sebelum dia keluar dari pusat bumi, menyapu ke arah langit tinggi bintang Hanfan, dan keluar melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, terlihat Yusuan menghela nafas lega, keringat dingin yang besar keluar di dahinya, dan tatapan ngeri muncul di matanya. Untungnya kemampuan aktingku cukup bagus, dan aku bertemu binatang jahat ini lagi. Yusuan menepuk dadanya dan secara bertahap menenangkan nafas yang kacau, dan itu tenggelam perlahan. Lalu di mata Yusuan, cahaya dingin berkedip. Setelah Yusuan tenggelam ke inti bintang, di kehampaan tidak jauh dari bintang Hanfan, ada 2 sosok di punggung kelinci awan es yang gemuk dan berbulu memandang bintang Hanfan. Dia bukan dewa asli, sama sepertiku. Dia seharusnya merebut tubuh itu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Permaisuri tidak tampak terkejut. Mungkin tidak ada yang mengejutkannya karena dia tidak pernah mempercayai Yusuan. Ini tebakanmu? Permaisuri bertanya. Xiaoyan berhenti dan mengangguk. Ini memang hanya tebakannya. Namun aku yakin akan satu hal, darah di tubuh dewa asliku yang terbelah digantikan olehnya.
Meskipun juga dikembalikan ke Dewa Asli Bintang 2, darah yang mengalir di tubuhku tidak hanya membuatku merasa lebih kuat, tetapi sebenarnya menjadi lebih lemah, kata Xiaoyan ketika dia mendapatkan kembali avatar Dewa Asli. Meskipun perasaan itu halus dan avatar Dewa Asli telah bersama Xiaoyan untuk waktu yang lama, maka perbedaan ini masih dapat diperhatikannya. Oh, gumam permaisuri. Aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan, dan aku ingin juga melihat seberapa kuat darah para dewa yang dia katakan. Tapi jika dia benar-benar menerobos ke Dewa Asli alam leluhur, apakah Yuan Er bisa menekannya? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melihat ke arah permaisuri. Meskipun dia berbicara dengan suara yang mendominasi, sebenarnya jika permaisuri tidak bergerak, dia tidak akan menjadi lawan Yusuan sama sekali. Tepatnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kuhancurkan, selama suamiku mau, aku bisa membunuhnya kapan saja. Permaisuri tersenyum. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari permaisuri, tapi itu tampaknya sangat mudah untuk menekan Yusuan barusan. Itu benar-benar penghancuran kekuatan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.